Yang pertama ada Graduate Engineer dalam divisi Customer Service, dan yang kedua ada Global Graduate Development Program untuk Manufacturing. Halo, welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kamu yang terus setia nonton channel ini. Karena channel ini akan selalu memberikan informasi yang menarik terkait job opportunity ataupun tips and trick biar kamu cepat dapat kerja. Nah, kali ini sesuai dengan salah satu judul yang saya tulis di video ini, saya akan memberikan informasi yang cukup menarik buat kamu tentang kesempatan bekerja buat fresh graduate yang ingin kerja di industri elektronik. Karena apa? Karena Philips Indonesia sedang membuka kesempatan bekerja untuk fresh graduate. By the way, programnya ini ada dua sekaligus. Yang pertama ada Graduate Engineer dalam divisi Customer Service, dan yang kedua ada Global Graduate Development Program untuk Manufacturing. Jadi ada dua program yang dirilis atau dibuka oleh Philips Indonesia buat kalian fresh graduate yang saat ini lagi nyari kerja. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, dan kalau kalian ngerasa kalian tertarik atau mungkin setelah nanti kalian nonton video ini sampai akhir, jurusan kalian ada, nggak ada salahnya kalian nyoba. Karena mungkin beberapa dari kalian mengiranya kayak Philips itu, wah Philips kan yang ini bang, yang lampu ya. Nah Philips kan ini ya, apa namanya, setrika ya. Nah ternyata setelah saya lihat di website resminya Philips, bisnis mereka tuh nggak hanya di bidang itu aja, dia banyak banget bisnisnya. Jadi kalian bisa wajib banget untuk melihat Philips tuh apa aja nih di core usahanya. Jadi nggak hanya lampu doang, nggak hanya setrika doang, dia ada purifier, dia ada televisi, dia ada beberapa kebutuhan rumah tangga yang lain, tapi semuanya masih dalam lingkup industri elektronik. Jadi membantu pekerjaan manusia biar lebih mudah ya. Nah, untuk detail lowongannya gimana cara daftarnya dan jurusan apa aja yang tersedia, dan tentunya gimana sih saya bisa nemu lowongan ini, saya akan langsung share ke kalian, dan kalian wajib banget nonton video ini dari awal sampai akhir biar tidak ada yang kelewat. Oke, jadi nggak usah lama-lama, saya akan langsung share gimana sih saya nemu lowongan ini. Kalian bisa lihat screen sebelah kanan saya. Oke, kalian udah bisa lihat screen sebelah kanan saya ya. Seperti biasa, saya memulainya dari Google karena ini paling gampang dan paling simple biar kalian mudah banget untuk ngikutin tips atau cara saya. Yang pertama, kalian ketik aja di sini Philips Indonesia Karir, karena di sebelumnya saya udah pernah klik, saya tinggal klik lagi. Jadi ketik ini, nanti kalian tinggal search di Google dan Google akan mengarahkan kalian ke website resminya Philips di bagian karir. Nah, kita lihat. Sorry, yang paling atas kebetulan bukan punya Philips, ini punya Jobstreet, jadi kalian skip aja, kalian tinggal geser aja ke bawah lagi. Nah, kalian akan nemu karir.philips.com, Indonesia, Philippines, North America Karir. Kalian klik aja di situ, nanti saya pandu sampai kalian nemu nih lowongannya gimana, terus jurusan apa aja sih yang ada gitu. Nah, kalian udah masuk di website resminya Philips di bagian karir. Nah, ini perlu kalian ketahui, semua informasi di sini pakai bahasa Inggris, jadi lumayan buat latihan juga, buat ngasah skill kalian ya. Tentunya saya yakin sih saat saya jadi fresh graduate, kemampuan bahasa Inggris juga nggak begitu bagus, bahkan sampai hari ini juga masih terus belajar. Jadi nggak ada salahnya kalian belajar lewat membaca lowongan kayak gini. Oke, kita lihat. Nah, di sini udah disortir berdasarkan lokasinya Indonesia. Jadi nanti di halaman ini kalian akan nemuin semua lowongan Philips yang ada di Indonesia. Karena Philips tuh banyak banget, itu adalah multinational company. Jadi bisnisnya nggak hanya di Indonesia, ada di negara-negara lain. Kalau tadi saya sebut ada Global Graduate Development Program, dari namanya global, itu sepertinya kalian bakal dapat opportunity atau kesempatan bekerja dengan negara-negara lain atau Philips di negara yang lain gitu. Oke, kita lihat aja ya. Oke. Nah, di sini ada 13 lowongan. Kalau kalian lihat di sini ada 13 jobs. Jadi karena tadi saya coba bilang 2, karena yang untuk fresh graduate hanya 2, makanya saya akan arah kalian untuk mencari di sini di kolom komentar. Kalian ketik aja kata graduate. Oke, kalau udah kalian langsung cari aja. Ya. Setelah itu, nah udah ketemu. Ini ada 2 lowongan di Philips Indonesia. Yang pertama ada Graduate Engineer di divisi Customer Service. Berikutnya ada Global Graduate Development Program divisi Manufacturing Engineer. Nah, kita akan lihat jurusan yang dibutuhkan apa aja sih, terus IPK-nya berapa, dan cara ngelamarnya gimana. Yang pertama, yuk kita bahas dulu.
untuk graduate engineer divisi customer service. Di sini kita lihat Indonesia, remote base Indonesia, service full time. Kita lihat. Dari judulnya udah kelihatan nanti kalian bakal di training selama 2 tahun. Ya, secara umum lah nama-nama program MT, program graduate development mostly itu 2 tahun. Jadi di Philips ini untuk graduate engineer juga 2 tahun. Kalian juga bisa baca detailnya di sini. Kayak contohnya di Be Training in 24-month program where you will be equipped with necessary skill to support bla bla bla. Nah, kalian bisa baca semuanya. Tanggung jawab kalian apa sebagai graduate engineer juga ada. You are responsible for. Nah, kalian lihat. Bisa baca satu persatu. Terus di sini juga dikasih tahu you are part of. Nah, kamu bagian dari apa sih nanti di sini. Nah, setelah itu kita scroll terus ke bawah. Nah, di sini dia bilang to success in this role you should have the following skill and experience. Jadi kayak requirement-nya, persyaratannya apa aja sih untuk graduate engineer di bidang customer service atau di divisi customer service. Yang pertama, ini currently pursuing the bachelor degree in engineering degree. Jadi kayak teknik engineering tuh di sini dia bilang electrical and mechanical. Jadi teknik elektro dan teknik mesin. Habis itu medical boleh medical. Habis itu or science related major. Less than 1 year of related experience. Jadi teknik mesin sama teknik elektro, medical boleh sama science. Bang, kok medical sih? Philips kok medical sih? Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Jadi bisa Philips yang udah saya singgung di depan tadi nggak hanya masalah lampu sama setrika atau mungkin sama purifier. Dia punya bisnis healthcare juga terkait kesehatan. Mungkin kalau kalian pernah lihat termometer Philips atau mungkin beberapa peralatan medis mereknya Philips ya. Philips juga berbisnis di situ atau bergerak di bidang itu. Oke? Makanya butuh orang medical. Nah, oke. Kalau kalian jurusannya cocok dan ada, nggak ada salahnya lo nyoba ini. Nah, untuk yang lainnya saya kira ini umum sih kayak prior experience within an engineering, medical, or science-related environment preferred, strong technical knowledge in engineering fundamental, certified engineer or naval engineer, bla bla bla. Kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk IPK, oke di sini nggak ada. Jadi saya rasa berapapun IPK kalian coba aja. No problem, nggak ada masalah. Selama jurusan yang kalian miliki itu sesuai dengan permintaan mereka. Oke, itu untuk yang graduate engineer divisi customer service. Coba kita lihat yang global graduate development program untuk manufacturing. Jadi tinggal di back. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang manufacturing. Kita lihat Global Graduate Development Program untuk Manufacturing Engineer. Kita coba lihat detailnya persyaratan jurusannya apa. Terus ada IPK nggak sih syaratnya? Oke, seperti biasa saya sarankan kalian. Kok halamannya beda? Sorry, baru muncul. Nah, untuk job title-nya Global Graduate Development Program. Global Graduate Development Program, bukan Global Graduate Development Engineer, tapi Global Graduate Development Program. Seperti yang benar untuk Manufacturing Engineering. Nah, untuk job description ada juga di sini, kalian bisa baca sekilas tentang Philips. Apa sih Philips gitu. Nah, ini tanggung jawab kalian di posisi ini kalau kalian bisa join di Global Graduate Development Program ini. And then ya nih, to success in this role you will need a customer first attitude and the following. Jadi syarat apa aja sih yang diperlukan untuk bisa daftar posisi ini? Yang pertama, minimum bachelor degree in mechanical, electrical, mechatronic, or industrial engineering with minimum GPA 3.0. Jadi ini untuk teknik juga. Jadi buat kalian non teknik, ekonomi dan lain sebagainya hukum, sorry banget kalian belum bisa apply ini. Jadi di sini teknik mesin, mechanical engineering, electrical engineering, sama mekatronik dan industrial. Ada teknik industri, jadi teknik industri juga boleh daftar di sini. Selama IPK kalian di atas 3. And then fresh graduate or up to 2 years of working experience in engineering field are encouraged to apply. Jadi kamu juga boleh ngelamar kalau kamu udah kerja di tempat lain, tapi maksimal 2 tahun ya. Maximum 2 years experience. Ini seperti biasa lah, MT itu pada mensyaratkan maksimum 2 tahun pengalaman baru boleh ngelamar. Kalau di atas 2 tahun nggak boleh. Fresh graduate boleh, tapi kalau udah terlalu experience mereka nggak mau. And then seterusnya sepertinya umum aja, kalian bisa baca kayak strong interpersonal skill and willingness to learn fluent English required to in additional to the local language, proficient in Microsoft Office, ya general, syarat-syarat general. Saya lihat di sini yang penting IPK kalian masuk dan jurusan kalian ada, silakan lamar. And then kalian juga bisa baca-baca semua informasi di sini. Dia juga bilang
In return we offer you. Jadi apa sih yang ditawarkan Philips buat kamu kalau kamu nanti diterima? Ini kayak a structure learning and development program. Jadi mungkin dia punya kurikulum base untuk program learning and developmentnya gitu. Karena nggak setiap company punya itu loh. Ada beberapa company itu kalau masuk ya udah kamu belajar otodidak lah atau belajar sambil bekerja gitu. Nah dia punya structure learning and development dan dia juga punya exposure to the exciting project in the international work process, opportunity to develop your professional network, and then competitive compensation and benefit. Ya, compensation and benefit ini ngomongin kayak gaji dan benefit-benefit lainnya selain gaji gitu. Oke, overall seperti itu. Kalau kalian ngerasa cocok dengan dua program ini atau mungkin salah satu, kalian tinggal apply aja di sini. Maksudnya lamar aja, cara ngelamarnya. Kalian tinggal klik di sini, wait, coba kita lihat ya, di bagian mana nih apply-nya. Nah, apply now di sini ada. Jadi kalian tinggal apply aja atau ngelamar. Ikutin langkah-langkah selanjutnya dan pastikan semua data yang kalian masukkan itu benar dan komplit. Saya berharap kalian bisa masuk dan diterima di perusahaan ini karena ini cukup bagus buat develop diri kalian untuk memulai karir kalian juga. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kamu punya pertanyaan atau mungkin kamu punya kritik dan saran terkait video ini, kamu boleh banget tulis di kolom komentar. Atau mungkin kamu punya pertanyaan lain, boleh juga DM saya atau komentar di sini juga. Thank you udah kunjungi channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.